Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Ya, syukurlah kalau begitu. Itu yang perlu kita syukuri kepada Tuhan, di mana pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sekolah. Baik, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik. Kira-kira siapa yang membawakan kita dalam doa? Ya, silakan ke depan, Nak. Tuhan berkati diri kami dan menjadi kami hari ini, kita memberikan kekuatan kesabaran dalam menjadi kami berjalan dengan Kau. Tuhan, segala masalah yang kita alami kami, dalam kami, Tuhan berkati kami. Tuhan, kami berkenan anakmu, tidak amin. Ya, baik, terima kasih kepada anak kami. Baik, kepada anak kami semuanya, bagaimana kehadirannya? Sudah pada hadir semua? Sudah. Ya, Bapak lihat absen dulu. Ya, jadi ternyata kita semua hadir pada saat ini. Baik, kepada anak-anak kami semua, supaya kita ada semangat untuk belajar pada pagi ini, maka kita akan bernyanyi dulu, yaitu lagu wajib, lagu nasional. Maka Bapak undang kita semua silakan berdiri. Jadi langsung Bapak pimpin aja ya. Ya, lagu kita ini adalah Tanda Pancasila. Dengan penuh semangat ya. Ya, Pak. 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk, tepuk tangan. Baik, kepada anak-anak kami, mohon dulu dilakukan pemejanya. Ini sudah ada yang bengkel-bengkel nih. Mohon diluruskannya. Coba yang ini luruskan mejanya dulu. Ya. Baik, mantap ya. Masih ada semangat untuk belajar? Masih. Baik. Minggu lalu kita sudah masuk pada materi, yaitu norma dalam kehidupan. Kira-kira masih ingat itu apa itu norma? Masih. Siapa yang tahu apa itu norma? Coba satu orang saja. Ya, silakan. Macam-macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma etika. Ya, betul, itu macam-macam norma.
Jadi siapa yang tahu lagi apa arti daripada norma? Apa itu norma? Siapa? Silakan berdiri. Berdiri saja. Peraturan. Ya, peraturan. Jadi norma itu adalah aturan hidup, ya, atau tatanan hidup itu adalah norma. Jadi anak-anak kami itu masih mengingat materi daripada minggu lalu, dan itu wajib diingat, ya, wajib diingat, ya. Bahkan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sangat penting, ya, bagi kehidupan kita sebagai manusia yang ada di negara kita ini. Kemudian kita akan melanjutkan materi kita pada pagi ini dengan judul, ya, ini di atas. Ini materi kita pada pagi ini yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran kita ini adalah yaitu siswa itu mampu menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, yaitu siswa itu dapat menguraikan fungsi dan peranan Pancasila. Ketiga, yaitu siswa itu mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Seterusnya, Pancasila itu adalah payung semua elemen masyarakat, ya. Payung bagi semua elemen masyarakat. Nah, artinya dalam hal ini bahwa Pancasila ini adalah merupakan pelindung bagi bangsa dan negara, termasuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, lihat di atas, ini adalah burung Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Namun perlu kita ketahui apa itu Pancasila. Nah, Pancasila ini terdiri dari dua kata. Ya, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu Pancasila dan Sila. Apa itu Pancana? 5. Iya, 5. Sedangkan Sila itu adalah dasar atau sendi, ya. Dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar, ya, 5 dasar. Jadi anak-anak kami itu pasti sudah tahu apa yang kelima sila-sila Pancasila ini, ya. Siapa yang bisa menyebutkan daripada sila-sila Pancasila? Silakan berdiri, satu orang. Ayo. Siapa? Ya, silakan berdiri. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, tepuk tangan. Nah, itulah sila-sila Pancasila. Nah, kemudian sila-sila Pancasila ini
yaitu melambangkan sila pertama itu adalah Bintang. ya bintang. Ya, itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. melambangkan bintang. Kedua, yaitu Rantas. rantai Emas. itu melambangkan sila Kedua. yaitu kemanusiaan Yang adil dan beradab. dan beradab. Ketiga, lambang ketiga, sila ketiga yaitu Pohon beringin. iya pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian, ya, sila keempat melambangkan ya kepala Banteng. ya. Kelima melambangkan Padi dan kapas. padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia. Jadi kelima daripada ya, lambang sila-sila ini berada di tengah-tengah burung Garuda Pancasila. berada di tengah-tengah burung Garuda Pancasila. Kemudian nah, Pancasila ini juga ya, melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, di mana di lehernya itu ya terdiri dari 45 helai bulu. Itu yang melambangkan tahun daripada hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian ini sayangnya ini masing-masing 17. Nah, melambangkan ini yaitu tanggal atau hari kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu 17. Nah, kemudian itu ekor daripada ya, burung Garuda Pancasila itu melambangkan 8 ekor yaitu bulan daripada Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan yang 19 ini dan 45 itu melambangkan tahun ya, tahun kemerdekaan Indonesia. Dan perlu kita ketahui ya, bahwa Pancasila itu sebelumnya sebelum kemerdekaan masih belum disahkan sebagai dasar negara. Disahkan sebagai dasar negara Pancasila itu yaitu 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia ya, yang disahkan oleh ya PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang salah satunya di situ anggotanya Isyur Soekarno. Nah, itu dia. Itu mengenai Pancasila. Kemudian Pancasila ini yang pertama menemukan nama Pancasila ini adalah siapa? Betul, Isyur Soekarno. Itu yang menemukan nama Pancasila. Sebelumnya itu masih belum ada nama Pancasila. Yang ada hanya rancangan daripada dasar negara. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Ya. Tanggal berapa Pancasila disahkan sebagai dasar negara? Ya, mantap sekali pertanyaannya. Tanggal berapakah ya Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara? Karena sebelum kemerdekaan masih belum disahkan. Ya, hanya rancangan yang ada. Ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab tanggal berapa
daripada disahkan dasar negara ini. Ya, silakan. Nah. Menurut saya, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Betul. Ya. Itulah tanggal daripada pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia melalui sidang PPKI. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Siapa badan yang merumuskan dasar negara? Ya, siapa badan yang merumuskan dasar negara ini? Ya, baru sekali pertanyaan. Ya, siapa nemu? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Menurut saya, badan yang merumuskan dasar negara adalah BPUPKI. ya, BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Persiapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Di situ dibentuk badan yang atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Hah? Ya, silakan. Kapan berlangsungnya sidang pembahasan dasar negara? Ya, perlu juga ini, perlu diketahui setiap orang. Kapan berlangsungnya sidang BPUPKI ini dalam merancang yaitu dasar negara. Ada yang tahu? Ya. Kapan dilaksanakan sidang? Baik. Jadi sidang BPUPKI yaitu sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Di situ dirumuskan dasar negara. Ada dari Muhammad Yamin, ada dari Supomo, ada dari Wisnu Sukarno. Tetapi belum disahkan, hanya rencana. Baru nanti tanggal 18 disahkan sebagai dasar negara. Masih ada lagi? Tidak. Baik, kita teruskan materi kita, yaitu kedudukan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, tolong diperhatikan, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ya, yaitu sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan penyelenggaraan negara. Itulah kedudukan Pancasila ini bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai dasar untuk mengatur, ya, sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Siapakah, ya, yang menjadi pelaku-pelaku, ya, yang menjalankan roda pemerintahan ini di negara kita, yaitu pimpinan negara, yaitu presiden. Jadi Pancasila ini kepada pemerintah, yaitu sebagai dasar untuk mengatur daripada pemerintahan negara. Salah satu contohnya yaitu, ya, pemilihan umum. Nah, di mana salah satu ini adalah wujud daripada Pancasila, yaitu pemilihan umum, yaitu pada sila keempat, ya, di mana pada pemilihan umum ini adalah dipilih secara
langsung oleh rakyat. Contohnya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD, nah, pemilihan wakil rakyat yaitu DPR. Ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi dasarnya itu semua adalah berdasarkan daripada Pancasila. Yang kedua, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR, hasil pemilihan umum. Pancasila ini ketika sudah disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus itu tidak pernah berubah, ya, tidak pernah berubah, ya. Dan tidak ada orang pun yang memiliki kewenangan untuk merubah daripada dasar negara itu, yaitu Pancasila. Ya, karena kita lihat Pancasila ini dia fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan masyarakat sampai saat ini. Ya, di mana kita lihat buktinya saja Pancasila ini sejak disahkan tanggal 18 Agustus sampai sekarang belum ada perubahan. Ada 77 tahun Indonesia merdeka, ya, dan 77 tahun juga disahkan dasar negara ini. Belum ada perubahan daripada Pancasila. Jadi kita sangat bersyukur dasar negara kita ini ya mengikuti perkembangan daripada zaman, mengikuti perkembangan masa. Kemudian yang ketiga, Pancasila itu merupakan kaidah negara yang fundamental. Jadi Pancasila itu merupakan aturan dasar bagi sebuah negara Indonesia, negara kita. Ya. Kemudian seterusnya sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu dipergunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur pemerintahan negara dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa Pancasila ini mengandung arti sebagai dasar, ya, dasar awal menjalankan roda pemerintahan, menyelenggarakan daripada negara. Ya. Ini sangat penting yang namanya Pancasila ini bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan kaidah negara, ya, yang fundamental, yang berarti hukum atau tertulis atau yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi Pancasila ini adalah sebuah kaidah negara, aturan dasar negara. Ya. Dan Pancasila ini juga merupakan ya dasar daripada pembuatan peraturan perundang-undangan. Ya. Segala peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini, peraturan perundang-undangan yang dari pemerintah, dari bupati, wali kota, apapun peraturan yang ada di negara kita ini, itu dengan bersumber kepada Pancasila. Pancasila merupakan dasar. Kita lanjutkan. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termasuk peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, bupati, wali kota, dan segala macam peraturan yang ada di Indonesia ini sudah ada ketentuannya dengan berdasarkan dan bersumber daripada Pancasila. Sudah ada peraturan yang mengaturnya.
ya, bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Ya, segala sumber hukum negara. Apapun peraturan baru yang baru dibuat, maka sumbernya itu berdasarkan pada Pancasila. Sumber peraturan, sumber hukum itu adalah berdasarkan daripada Pancasila. Kita lanjutkan. Pancasila sebagai sumber. Tapi apapun peraturan, apapun hukum yang berlaku di negara kita ini wajib juga bersumber daripada Pancasila. Kedudukan Pancasila ini tinggi kedudukannya. Di atasnya baru undang-undang peraturan di bawahnya. Kenapa? Karena Pancasila ini adalah sumber dari segala hukum, sumber dari segala peraturan yang berlaku di negara. Nah, Pancasila dimuat pada Undang-Undang Dasar 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana di situ termuat rumusan dasar negara kita, yaitu kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sudah ada rumusannya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, di mana menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara, sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila ini merupakan dasar daripada pembuatan peraturan perundang-undangan. Berikut kita lihat fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pertama, sumber hukum negara Republik Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah UUD 1945. Maka apa yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan penjabaran daripada sila-sila Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila. Jadi sumber, ya, dasar dari semua peraturan. Seterusnya, ya, bahwa Pancasila itu merupakan cita-cita hukum negara Republik Indonesia. Berarti cita-cita hukum ini adalah merupakan tujuan, ya, tujuan negara Republik Indonesia bagaimana mewujudkan daripada Pancasila ini. Ya. Seterusnya, Pancasila itu sumber penyemangat para pelaksana penegak hukum dan pelaksana pemerintahan Republik Indonesia. Nah, Pancasila ini juga memiliki fungsi, yaitu menjadi sumber penyemangat kepada pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, termasuk penegak
penegak hukum itu seperti kepolisian, jasa, pengadilan. Jadi Pancasila bagi mereka ini adalah merupakan penyemangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap orang, termasuk yang namanya yang menjalankan roda pemerintahan yaitu presiden dan termasuk juga para penegak hukum. Berikutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang keempat yaitu sebagai norma yang mendasari setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun penegak hukum. Nah, Pancasila ini juga merupakan ya, sebagai norma yang mendasari setiap pengambilan keputusan. Contohnya, dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dulu adalah atas musyawarah mufakat, bukan keputusan sendiri, bukan keputusan presiden, tetapi berdasarkan nilai Pancasila yaitu atas dasar musyawarah mufakat. Seterusnya, yaitu fungsi Pancasila yang terakhir sebagai suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Pancasila ini juga merupakan bagian daripada Undang-Undang Dasar 1945. Baik, ya, demikian penjelasan mengenai materi kita. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Ya, betul pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menurut saya, semua hukum harus dan bersumber dari Ya, jadi bahwa ya, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum artinya bahwa Pancasila itu merupakan dasar daripada pembuatan peraturan-peraturan yang diberlakukan di negara. Contohnya peraturan presiden. Kalau ada peraturan presiden yang baru dibuat, maka dasar dari peraturan itu yang dibuat oleh pimpinan negara kita yaitu bersumber daripada Pancasila. Itu yang disebut dengan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Ya, silakan. Ya. Oke. Apa saja nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila? Nah, apa nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila? Ada yang bisa? Nah, nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila itu pertama yaitu nilai ketuhanan. Artinya bahwa kita bangsa Indonesia ini mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta, dan kita juga percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita. Itu nilai yang nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, ya, bukan nilai keadilan yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan, contohnya kita merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain.
poin daripada Pancasila yang kedua yaitu nilai perhitunganmu. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Ya. Kita ini satu persatuan, tidak memandang perbedaan. Ya. Tidak memandang perbedaan, satu persatuan yang utuh dan bulat. Ya. Walaupun ya, ada banyak perbedaan kita di negara kita ini, termasuk agama, suku, ras, golongan, mungkin berbeda-beda. Tetapi kita tidak dipandang dari segi perbedaan, tetapi kita dipandang dari segi persatuan. Satu kesatuan yang utuh dan bulat. Kemudian nilai keempat, ya, nilai Pancasila yang keempat, yaitu nilai kerakyatan. Dia identik di sini ada yaitu dalam pengambilan suatu keputusan, dalam pengambilan keputusan. Ya. Dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus ada atas musyawarah mufakat, tidak diputuskan oleh sendiri. Contohnya dalam kelas ini, contohnya ada yang harus disepakati, maka kesepakatan ini harus kesepakatan bersama, bukan hasil daripada keputusan sendiri. Kemudian nilai yang kelima yaitu keadilan. Nilai keadilan ini berarti kita tidak ada perbedaan, kita sama. Kita sama di hadapan hukum, kita sama di negara kita ini, ya, sama mempunyai hak yang sama, kita mempunyai kewajiban yang sama. Contohnya seperti yaitu dalam mengikuti proses pendidikan ini, kita punya hak yang sama. Dari manapun dia, ketika dia sebagai warga negara Indonesia, maka punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak di sekolah ini. Itu salah satu. Baik, sampai di situ. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik. Maka pada saat ini kita belajar kelompok. Jadi sebelumnya kita sudah bagi kelompok, maka silakan membentuk kelompok. Tugas kelompok atau lembar kerja kelompok. Ini ya, langsung Bapak yang bagikan. Ini kelompok. Ini kelompok berapa? 4. Ini kelompok 1. Kita bantu dulu. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Teknik daripada pengerjaan kelompok ini. Pertama, yaitu mengamati gambar yang di atas. Gambar apa ini? Mengamati. Ada juga di lembar peserta didiknya.
Di lembar kelompoknya ada gambar Pancasila di situ. Ya. Jadi di sini kelompok mengamati daripada gambar di atas atau yang ada pada lembar peserta didik dengan setelah mengamati yaitu mengidentifikasi beberapa pertanyaan. Jadi melalui diskusi. Jadi temukan kira-kira apa yang menjadi pertanyaan Anda terhadap gambar di atas. Dan muat pada ya, kolom ini ada di situ pertanyaan yang diidentifikasi. Ya. Berapa saja pertanyaan yang Anda mungkin tanyakan, ya silakan. Setelah itu, baru kalian lagi mendiskusikan apa sumber informasi atau apa data setelah kalian mengidentifikasi pertanyaan atau istilah lain yaitu apa jawaban daripada pertanyaan yang kalian susun. Ya, itu. Seterusnya yaitu setelah selesai kelompok nanti maka ya yaitu mempresentasikan di atas atau di depan ya. Silakan kalian presentasikan di depan kelas satu-satu ke Ada pertanyaan? Tidak. Baik, silakan kerjakan. Baik, silakan diskusikan apa yang perlu diidentifikasi terhadap gambar di atas. Silakan bekerja sama. Ya. Ingat, pertahankan kelompok Anda. Ya. Karena ini nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Gimana kelompok berapa ini? Semangat ya? Begitu juga kelompok yang lain semangat ya untuk mengerjakannya? Iya, Pak. Waktu 20 menit. 20 menit. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Izin dulu, ada yang mau diambilnya?
setiap kelompok yang presentasi nanti, ya, memberikan waktu kepada kelompok lain untuk bertanya kalau ada yang perlu ditanyakan. Anak-anak nomor 3. Nomor 3 ya. Semangat ya. Ini dikasih gas. Boleh, boleh. Ya. Kelompok 28. bisa kasih garis ya.
Ada yang sudah siap? Ya. Tetap semangat untuk bekerja ya. Ya, apa? Mana? Ada yang sudah siap? Ya, silakan dikerjakan.
Mana kelompok 4 ya? Siap. Gimana kelompok 2? Sudah? Semuanya harus bekerja sama ya. Mencari. Sama-sama mencari. Nah. Siapa? Kenapa main-main? Seharusnya itu harus ada kerja sama dalam. Jangan main-main lagi ya. Ya silakan kerjakan. Sekali lagi ada yang main-main, Bapak suruh ke depan ini bernyanyi.
Nah, siap. Ngomong. Ya, silakan. Baik, ada yang sudah siap? Ya. Setelah ini nanti kalian presentasikan di depan kelas satu-satu kelompok. Dan lagi kalau minta tim X kepada teman, minta izin ya. Baik, ada kelompok yang sudah siap? Ingat, waktu kita tinggal sedikit lagi. Pengerjaan 3 menit lagi. Ya, tunggu dulu kawan ya.
Baik, waktu sudah habis. Ya. Jadi saat ini kita akan ya, setiap kelompok mempresentasikan daripada kelompoknya. Jadi bagaimana kita mulai dari mana ini? Dari kelompok 1 ya? Ya silakan. Ya silakan di depan. Semua kelompok 1. Depan. Berdiri di depan ini. Ya, kepada kelompok lain, silakan dengarkan presentasi daripada kelompok 1. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Jawaban: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai negara berarti Undang-Undang 1945 semua peraturan-peraturannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena Pancasila merupakan norma umum dan tidak boleh dilanggar. 2. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dan bersekutu di zaman serta kemaslahatan dalam mencapai semua jajaran masyarakat. Ketiga, bagaimana fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia itu: 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadikan Pancasila sebagai sumber semangat dalam kehidupan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sesuatu. Artinya, semua hukum harus bersumber dari Pancasila. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dari kedua bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai hasil ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan yang ditujukan kepada negara. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan di kelompok 1, ya silakan. Tidak ada? Baik. Jadi itu presentasi daripada kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Ya, baik, sekarang kelompok 2.
Kami dari kelompok 2. Pertama, kita Juni Bagian, sekali kemanusiaan sedikit, 3 di kelompok Kristian Tobia, 4 secara berbeda, 5 secara berbeda, 6 mahasiswa jalan berbeda. Pertanyaan yang diidentifikasi, apa manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Jawaban, Pancasila menjadi sebuah khas dan jiwa dalam sebuah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai alat persatuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi alat dalam memperjuangkan berdirinya suatu bangsa. 2. Apa fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dari sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nomor 3. Apa saja nilai-nilai yang dikandung Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Besar suaranya. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Apa arti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Ya, apa arti daripada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Ada yang bisa? Dari kelompok 2 ada? Baik, dari kelompok lain untuk membantu kelompok 2. Silakan. Apa arti Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia? Silakan. Ini sama-sama kerja ini, yang bukan hanya kelompok 2. Saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia hidup dalam jiwa Pancasila. Maksudnya Pancasila diharapkan menjadi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi Pancasila sebagai sumber semangat dalam kehidupan. Ya, jadi Pancasila itu ya sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah merupakan kepribadian bangsa dan negara kita ya, yang merupakan dasar bagi kehidupan kita dalam menjalankan segala aktivitas kita. Jadi itu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa dan negara. Baik. Masih ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan. Tepuk tangan. Baik, silakan kelompok 3. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 3 setelah kami mengamati dari gambar Pancasila, maka kami mengidentifikasi beberapa pertanyaan, yaitu apa saja nilai-nilai
Pancasila, kelas 81. Nama kelompok 3. 1. Riga Adrian Faragea. 2. Eman Christian Harefa. 3. Syukur Mawati Gea. 4. Brian Saputra Harefa. 5. Agnes Apriani Harefa. Pertanyaan nomor 1. Apa saja nilai-nilai yang dikandung Pancasila? Yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nomor 2. Apa fungsi dan penerapan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nomor 3. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada. Nomor 4. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara adalah karena mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Pancasila mengikuti perkembangan zaman serta kemampuannya dalam mencakup semua jajaran di masyarakat, sehingga dijadikanlah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kalau ada pertanyaan, apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Ya, jadi itu pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Apa maknanya? Ya. Apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Mana kelompok 3? Baik, bagaimana dengan kelompok yang lain? Bagaimana dengan kelompok lain? Nah, baik. Jadi lihat di depan ini menanya, makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Itu maknanya. Ya, maknanya artinya bahwa Pancasila ini merupakan dasar dalam pembuatan semua peraturan-peraturan yang berlaku di negara. Ya, demikian ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Iya. Baik, silakan. baik, kalau ada lagi pertanyaan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya, tepuk tangan. Baik, silakan duduk kelompok 3. Berhubung karena waktu kita sudah habis, maka untuk lanjutkan dari presentasi kelompok berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Jadi kepada anak-anak kami bahwa saat ini bisa kita simpulkan apa yang menjadi kesimpulan daripada materi kita. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Kesimpulan materi hari ini. Apakah Indonesia memiliki arti sebagai pandangan kita yang memiliki fungsi utama sebagai negara Indonesia dan menempati kehidupan politik atau sebagai sebuah dasar nasional di bawah. Ya, tepuk tangan.
kesimpulan daripada materi pembelajaran kita pada hari ini sebagai tambahan daripada yang disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam hal ini, yaitu sumber hukum negara Republik Indonesia. Yang kedua, cita-cita hukum negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sumber penyemangat para pelaksana penegak hukum dan pelaksana pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat, sebagai norma yang mendasari setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun penegak hukum Republik Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini kita sudah jelaskan tadi. Nah, jadi ini kesimpulannya daripada materi kita pada hari ini. Baik kepada ketua-ketua kelompok supaya mengumpulkan daripada hasil diskusinya. Silakan, ketua kelompok. Silakan di depan. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah diserahkan semua? Baik, sudah. Jadi sebagai materi berikutnya atau pada pertemuan berikutnya silakan dipelajari, yaitu bagian C pada buku paket, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan. Jadi silakan dibaca-baca di rumah, ya. Silakan belajar di rumah dan pahami apa materi yang kita pelajari berikutnya. Jadi untuk anak-anak kami, nah, ini Bapak akan sediakan ya tugas di rumah, ya, dan silakan dikerjakan di rumah. Mana ketua kelas? Silakan dibagikan ini. Jangan lupa ya, tetap menulis namanya sesuai dengan tempat yang sudah diberikan di lembar peserta ini. Baik, mohon dipercepat. Baik, sudah dapat semua? Sudah. Oke. Baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan siapa yang berdoa? Ya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami kembali memuji nama-Mu di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami dari pagi hingga sampai hari ini pada setiap hari. Ya Tuhan, dari balasan dari kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami dari mulai pagi hingga hari kami belajar kami, Engkau telah memberikan kami kepintaran dan Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasihan kepada kami. Dan Tuhan, dosa-dosa yang telah kami berbuat, dan perkataan, pikiran, serta perilaku yang tidak sesuai dengan kita. Ampunilah Bapa agar tidak terjadi pemahaman pada kami. Dan Tuhan, dan sampai di sini permohonan kami. Amin.
kita. Maka demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.